Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik kan? Baik, Nah, jadi kalian hari ini tadi ke sekolah naik apa? Ada yang naik sepeda? Iya, Bu, naik sepeda. Saya naik sepeda, Bu. Ya, jadi hari ini materi kita ada yang berhubungan dengan gaya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang gaya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya dengan membaca Al-Fatihah dan doa mau belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa yughni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, Ibu akan absensi kalian satu persatu ya. Yang pertama ada Bintang, hadir apa tidak? Hadir, Bu. Silvi, hadir atau tidak? Hadir, Bu. Sekar, hadir atau tidak? Hadir. Nur Aisyah, hadir? Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Ya, Baik, Bu. setelah itu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi sedia untukmu, Pancasila dasar dasar rakyat adil pribadi bersatu. Ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Nah, jadi siapa yang sudah bisa naik sepeda di sini? Saya, Bu. Saya sudah, Ya, Bu. jadi agar sepeda bisa berjalan, apa yang harus kita lakukan? Adila? Diayuh, Bu. Nah, ya pintar. Jadi, agar sepeda bisa berjalan, kita harus mengayuhnya. Atau bisa juga dengan mendorongnya agar sepeda bisa bergerak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang
Subtema 8, pembelajaran 2, hubungan antara gaya dan benda. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menyimak perbedaan gaya dan gerak dalam tampilan PowerPoint atau buku siswa, peserta didik dapat menganalisis gaya dan gerak dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar tentang pengaruh gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menghubungkan pengaruh gaya dan gerak dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks narasi yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan gaya dan gerak dengan jelas. Yang selanjutnya, dengan disajikan ilustrasi gambar percobaan tentang gaya, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang gaya dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, dengan menuliskan hasil percobaan di lembar kerja peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan dengan pengaruh dari hubungan gaya dan gerak dengan benar. Dan terakhir, dengan menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan, peserta didik dapat memodifikasi hasil percobaan yang telah dilakukan dengan baik dan benar. Anak-anak masih semangat ya? Masih semangat atau tidak? Mana suaranya? Masih, Bu. Masih Baik. semangat, Bu? Iya, Mbak. Jadi kita hari ini masuk ke inti materinya ya. Sebelumnya telah dijelaskan tujuan-tujuan dari materi hari ini. Dan kita akan mempelajari apa tadi? Hubungan gaya dan gerak. Nah, kalian tahu nggak apakah gaya dan gerak itu sama? Sama atau tidak gaya dan gerak? Beda, Bu. Beda. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, yaitu pengertian dari gerak. Gerak yaitu perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Jadi betul yang dikatakan Mbak Safina tadi bahwa gaya dan gerak itu berbeda. Tetapi keduanya saling berhubungan, saling terkait. Dilakukan gaya, maka benda itu akan bergerak. Dan benda bergerak apabila disebabkan oleh gaya. Jadi benda tidak akan bergerak jika tidak diberikan gaya. Benda akan diam saja. Jika diberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Selanjutnya, gaya memiliki pengaruh terhadap gerak benda. Yang pertama, ada gaya mempengaruhi benda diam. Ayo Mbak Lintang, gambar yang pertama ini gambar apa? Lihat dulu. Anak-anak yang lain yang tahu bisa menjawab. Ini gambar apa? Oh benar, ini adalah orang yang sedang bermain sepak bola. Dia mau menendang bola ke arah gawang. Nah, bola itu kan benda mati. Benda diam di tanah di lapangan. Maka orang tersebut akan menendangnya ke arah gawang dan benda itu akan bergerak. Sehingga gaya mempengaruhi benda diam. Benda artinya benda yang tadi awalnya diam kemudian diberi gaya dengan ditendang, maka benda tersebut akan melayang menuju gawang, melayang atau menggelinding. Ya, yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Jadi bendanya ini sudah bergerak tetapi diberi gaya lagi menjadi larinya lebih cepat, atau contohnya seperti ini. Ayo diamati anak-anak, ini gambar apa ya yang kedua?
Gambar seorang anak naik sepeda, Bu. Benar, ini jadi seorang anak naik sepeda. Dia mengayuh sepeda, kemudian dia ingin cepat sampai nih di tempat tujuannya. Apa yang akan dilakukan? Apa? Dia akan menambah kecepatannya mengayuh. Jika saat dia mengayuhnya lambat, setiap detik hanya mengayuh 1, 2 gitu, maka akan ditambah kecepatannya jadi 1 detik dia mengayuh 2 kali, jadi lebih cepat dan mempengaruhi gerak sepeda menjadi lebih cepat sampai. Selanjutnya ini diperhatikan gambar orang naik sepeda lagi ya. Ini sebut saja Edo namanya. Edo naik sepeda untuk berangkat ke sekolah. Nah, Ibu mau dengar nih suaranya Mbak Lintang. Ayo Mbak Lintang tolong dibaca ya. Iya, Bu. Teks berikut ini. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan senggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sudah, Bu. Ya, baik. Itu tadi adalah sebuah teks tentang Edo yang akan berangkat sekolah dengan sepedanya. Dari teks tersebut, ayo disimak yang mana hubungan antara gaya dan gerak. Ayo anak-anak, di kalimat mana nih yang menghubungkan antara gaya dan gerak? Edo naik sepeda tadi termasuk gaya apa? Gaya berpengaruh Gerak benda. Tadi kan ada 2, iya benar. Jadi di dalam teks ini ada 2 yang ditemukan adanya hubungan gaya dengan gerak. Yang pertama akan Ibu berikan contoh dulu, yang kedua anak-anak yang jawab ya. Yang pertama nih, laju sepeda di jalan senggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Sehingga laju sepeda menjadi cepat. Ini termasuk adanya hubungan gaya dengan gerak. Karena jalan senggang, jadi Edo menambah kekuatannya agar cepat sampai. Yang kedua, apa anak-anak bisa bantu Ibu menjawabnya? Ada 1 lagi. Siapa ayo yang bisa jawab? Edo telah mengurangi gaya sehingga sepeda bergerak lambat atau pelan. Baik, benar sekali Mbak Safina. Tepuk tangan dulu dong. Jadi benar ada 2 hubungannya, yaitu gaya diberikan Edo lebih sehingga laju sepeda menjadi lebih cepat. Yang kedua, gaya yang Edo dikurangi, maka sepeda pun bergerak menjadi lambat. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk melakukan percobaan. Ini bisa nanti Ibu share link LKPD-nya. Pertama-tama Ibu mau jelaskan, jadi ini kalian nanti melakukan percobaan dengan teman kalian ya. Ibu sudah meng-share nama kelompok-kelompok, setiap kelompok ada 2 orang. Selanjutnya membahas LKPD ini yaitu dengan mendorong meja. Yang pertama, mendorong meja secara sendiri
Dan yang kedua, mendorong meja dengan berdua dengan temannya. Atau jika, Bu, rumahnya jauh, Bu, nggak harus dengan temannya, nggak apa-apa. Yang penting kalian semua praktek, bisa minta saudaranya, adiknya, atau ibunya, atau ayahnya, atau siapa saja, yang penting berdua. Ibu akan mengirim kalian link LKPD-nya ya, Live Work Share. Nah, ini adalah tampilan dari LKPD ya. Ibu jelaskan dulu pada lembar LKPD-nya ini. Jangan lupa yang pertama tulis nama dan kelas ya. Ini penting biar Ibu bisa mengetahuinya. Oh ya, nanti pengerjaannya sesuai waktu ya. Ibu kasih waktu berapa? 15 menit. Nah, ini langkah-langkah cara melakukan kegiatannya, percobaannya. Yang pertama, kita meja sudah diletakkan di tengah, terus didorong sendiri. Perhatikan gerakan meja, diperhatikan ya, bisa melewati berapa ubin, melewati berapa lantai, gitu juga dihitung ya. Bisa. Yang dirasakan apa saat mendorong? Ada dua percobaan. Yang pertama didorong sendiri dan yang kedua didorong dengan terus. Perhatikan juga gerakannya meja, melewati berapa ubin jika didorong berdua, begitu. Selanjutnya yang pertama juga ada jawabannya. Kita jawab yang dirasakan apa. Nah, ayo menulis, ini amati hasil percobaan kita. Selanjutnya dibaca ya soalnya. Nah, kesimpulannya juga ditulis ya secara rinci apa yang kita dapatkan. Terus yang terakhir ada manfaat dari percobaan ini apa? Dapatkan apa dengan percobaan ini gitu. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, anak-anak kan tadi Ibu sudah membagikan LKPD dan anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Sekarang kita akan mengoreksi bersama jawaban dari LKPD tersebut. Di sini Ibu akan mengoreksi kelompok dari Mbak Kiara dan Mbak Syaida. Pertanyaannya, ketika mendorong meja sendiri apa yang dirasakan? Jawaban dari kelompok Mbak Kiara adalah saat mendorong meja sendiri terasa berat dan bergerak maju lambat. Jawaban dari Mbak Kiara benar ya. Ketika kita mendorong sendiri, gaya yang kita berikan itu sedikit sehingga meja yang kita dorong akan terasa berat dan bergerak majunya sangat lambat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dengan saat mendorong meja berdua? Jawaban di sini, saat mendorong meja sendiri terasa berat untuk didorong. Saat mendorong meja berdua, meja terasa mudah dan ringan untuk didorong dan lebih cepat maju. Jawabannya ini benar ya. Saat kita mendorong berdua, otomatis gaya yang kita berikan kepada meja tersebut lebih besar, sehingga meja yang kita dorong terasa ringan dan bergerak lebih cepat dibandingkan saat kita mendorong meja sendirian. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan saat didorong berdua? Jawabannya, saat mendorong sendiri, saya hanya melewati 2 ubin lantai. Setelah itu, sudah tidak kuat. Dan saat mendorong berdua, kami bisa melewati 6 ubin lantai dengan mudah. Jawaban di sini sudah benar ya anak-anak. Karena saat kita mendorong sendiri, pastinya kita gaya yang kita berikan itu lebih kecil dibandingkan saat kita mendorong berdua.
Kemudian apa kesimpulan dari percobaan ini? Jawaban dari Mbak Kiara, meja didorong berdua lebih cepat daripada meja yang didorong sendiri. Kemudian gaya yang diberikan pada meja ditambah agar bergerak lebih cepat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh pada percobaan ini? Manfaat dari percobaan ini dapat mengetahui jika gaya yang diberikan ditambah, maka akan mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat. Kemudian, manfaat selanjutnya mengetahui hubungan dari gaya dan gerak. Ibu akan menambahkan sedikit. Manfaatnya kita mengetahui juga apabila kita mendorong meja sendiri, gaya yang kita berikan itu lebih sedikit dibandingkan dengan saat kita mendorong dengan orang lain, karena sehingga gerak meja juga dipengaruhi oleh gaya tersebut. Apabila kita sendirian, gerak meja yang kita dorong itu lambat, dan ketika meja didorong dengan gaya berdua, maka meja bergerak lebih cepat, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mereview ulang materi yang telah kita pelajari. Kita telah mengetahui bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bisa bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda itu tidak akan bergerak apabila tanpa gaya. Kemudian di sini Ibu akan mengirimkan soal evaluasi melalui chat room yang ada di Zoom ini. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Soal evaluasi ini untuk mengukur kemampuan pemahaman materi yang telah dipelajari pada hari ini. Nah, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, sekarang kita bahas bersama-sama ya, biar semua tahu jawaban yang benar. Kita koreksi dari nomor 1. Nomor 1, Mbak Dila, minta tolong dibacakan soal dan sebutkan jawaban dari Mbak Dila. Tarikan atau dorongan yang dapat mengaruhi keadaan suatu benda disebut B. Gaya. Iya, jawabannya benar ya anak-anak. Tarikan atau dorongan dapat mempengaruhi gaya. Selanjutnya, nomor 2. Minta tolong Mbak Safina untuk membacakan. Di lingkungan sekitar rumah Ahmad, banyak orang yang suka bermain bulu tangkis. Ahmad mengamati permainan tersebut. Ketika pemain mengayunkan raketnya ke arah kok, maka kok tersebut melaju dengan cepat. Maka kejadian tersebut terjadi gaya berupa B. Dorongan. Iya, benar. Saat mengayunkan raket ke arah kok, maka kok tersebut melaju. Maka kejadian tersebut terjadi karena gaya dorongan. Kemudian nomor 3, mobil Pak Danu mogok di jalan. Bayu memanggil teman-temannya untuk membantu Pak Danu mendorong mobilnya sampai ke bengkel. Bayu menyadari bahwa semakin banyak gaya dorong yang diberikan banyak orang terhadap mobilnya, maka mobil akan, jawabannya apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Cepat hidup kembali. Bukan, terdorong dengan lebih ringan. Nah iya, jawaban yang benar yaitu yang C. Mobil terdorong lebih ringan karena banyak orang yang mendorong mobil tersebut, seperti itu. Kemudian soal nomor 4. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah gaya bisa menyebabkan benda bergerak. Benar apa salah, anak-anak? Benar. Nah iya ya, benar ya. Berarti jawabannya yang nomor 4 yang A. Gaya bisa menyebabkan benda bergerak.
Kemudian nomor 5, minta tolong Mbak Dila untuk membacakan soalnya. A. Benny menarik meja sendiri untuk diletakkan di ruang tengah. B. Benny menarik meja bersama dengan Taro untuk dirapikan. Pernyataan yang tepat dari kalimat di atas adalah Jawabannya apa Mbak Dila? gerakan meja B lebih cepat. C. Ya, jawabannya yang C ya. Gerakan meja pada gambar B lebih cepat. Karena Benny menarik meja bersama dengan Taro, sehingga gaya yang diberikan juga lebih besar. Kemudian nomor 6. Arya ingin keluar kamarnya. Ia lupa menutup pintu kamarnya. Dengan wajah yang lesu, ia menutup pintu dengan tidak bersemangat, sehingga pintu pun tidak menutup dengan rapat. Apa pengaruhnya sehingga pintu tidak tertutup dengan rapat? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya apa ini? Jawaban dari soal nomor 6 yaitu yang D. Arya kurang menggunakan kekuatannya saat menutup pintu. Nah, ini kemudian soal evaluasi yang B. Nomor 1, kita koreksi bersama-sama ya. Di pagi hari saat akan pergi ke sekolah, kamu sangat tergesa-gesa karena ada jalan yang ditutup karena perbaikan. Sehingga kamu harus memutar arah dan 5 menit lagi jam masuk sekolah. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu cepat sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu? Dari soal tersebut yang harus kita lakukan yaitu dengan menambah kecepatan menjadi 2 kali lipat. Sehingga gaya akan 2 kali, gaya yang dikeluarkan juga lebih banyak dan sepeda juga akan lebih cepat sampainya, seperti itu. Selanjutnya, sebutkan peristiwa di sekitarmu yang menunjukkan hubungan gaya dan gerak benda. Peristiwa di sekitar kita yang menyebabkan yang berhubungan dengan gaya dan gerak benda yaitu misalnya saat kita menutup pintu, kemudian kita menendang bola, mendorong kursi dan mengayuh sepeda. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini sudah selesai. Siapa yang benar semua? Saya. Wah, Mbak Safina hebat ya. Kita kasih aplaus buat Mbak Safina. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan soal remedial untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Kemudian untuk anak-anak yang nilainya di atas KKM, Ibu akan mengasih soal pengayaan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar gaya kita yang kita keluarkan, maka gerak benda juga akan semakin cepat. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Tidak, Bu. Nah, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa bertanya melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Ya, Sebelum Bu. kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Safina. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca doa penutup masjid bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk anak-anak semua yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa menjaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Sekian
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.